Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel Singgasana ya. Pada pagi ini kita akan kembali membahas soal-soal P3K khusus perawat, yaitu pada bidang kemampuan teknis. Sebelum kita masuk ke latihan soal, seperti biasa jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, komen, dan share atau bagikan ke teman kalian agar lebih bermanfaat. Oke, yuk kita langsung masuk ke soalnya. Seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Sedangkan anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? A. Salah pergaulan. B. Terlalu dimanja. C. Kurangnya pengetahuan. D. Harga diri rendah situasional. E. Kurangnya peran ayah atau laki-laki. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Harga diri rendah situasional. Harga diri rendah situasional adalah keadaan di mana individu yang sebelumnya memiliki harga diri positif tiba-tiba mengalami perasaan negatif mengenai diri dalam berespon terhadap suatu kejadian. Jadi kita berfokus pada pertanyaan, yaitu penyebab terjadinya kenakalan remaja. Siapa remajanya? Itu seorang cucunya itu yang berusia 20 tahun, yang sebulan tidak pulang, dan juga tidak ada kabarnya. Kenapa dia bisa mengalami harga diri rendah situasional? Ya bisa jadi dimungkinkan karena dia merasa malu tinggal dengan neneknya yang sudah tua, 78 tahun, dan juga dengan seorang anak perempuan si nenek yang mengalami retardasi mental dan sudah lama berpisah dengan suaminya. Jika si remaja atau cucu tersebut memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelompok masyarakat di RT 1 mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka sudah memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? A. Pola konsumsi lauk. B. Olahraga setiap hari. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan. Atau E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Fokusnya begini ya teman-teman. Itu kan kelompok masyarakat RT 1, padahal mereka sudah masak semua air dan makanan yang dikonsumsi sampai mateng. Tapi kok masih banyak kejadian diare pada anak-anak. Sehingga kita perlu berfokus menanyakan apakah di masyarakat tersebut sudah rutin membiasakan mencuci tangan pakai sabun. Oke, begitu ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di RSJ. Setiap pagi antara pukul 10 sampai 11 siang, pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga lalu bicara sendiri dan tersenyum sendiri. Saat dikaji, pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Pertanyaannya, bagaimanakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? A. Mengajak pasien untuk bercakap-cakap. B. Melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. C. Menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. E.
menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Yang mana teman-teman jawabannya? Baik, jawaban yang tepat adalah yang B. Menganjurkan pasien untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Apa gunanya kita menganjurkan kegiatan tersebut? Yaitu kita bisa lihat ya, pasien itu setiap pagi antara pukul 10 hingga pukul 11 selalu pergi ke bawah pohon mangga dan bicara sendiri dan tersenyum sendiri. Nah, dengan kita mengajak pasien untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal, diharapkan pasien dapat untuk mengontrol halusinasinya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa dalam 7 bulan terakhir, wanita lansia tersebut seringkali mengurung diri di kamar, jarang mandi dan hanya mau mandi sekali sehari. Sulit untuk diajak bicara, keadaan nafsu makan menurun. Lansia masih tidak mau menceritakan masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien lansia tersebut? Yang A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau bicara. B. Anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. C. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. D. Anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. Atau E. Berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Oke, yang mana teman-teman jawabannya? Baik, jawaban yang tepat adalah yang A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau bicara. Mengapa demikian? Ya, jadi begini. Dengan kita fokus memberi perhatian terus pada klien, diharapkan nantinya klien akan mau menceritakan masalahnya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang dengan status G2P0A1. Usia kehamilan 37 minggu, mengatakan keluar cairan dalam jumlah banyak dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Perut tidak ada kontraksi. Hasil periksa USG, ketuban sudah berkurang. DJJ 130 kali per menit. Pertanyaannya, apakah intervensi prioritas pada kasus tersebut? A. Bed rest semipolar. B. Terminasi kehamilan. C. Infus oksitosin. D. Beri oksigen. Atau E. Pasang infus. Yang mana teman-teman jawabannya? Bagus. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Pasang infus. Mengapa demikian? Ya, jelas sekali pasien mengatakan sudah keluar cairan dalam jumlah banyak ya. Sehingga dikhawatirkan pasien akan mengalami kekurangan cairan. Sehingga langkah yang paling tepat yaitu dengan kolaborasi pasang infus. Lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care. Sedang melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Atau E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Baik, yang mana ya teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mengkaji riwayat klien,
fokus pada perilaku berisiko tinggi. Ya, jadi kita berfokus ya pada saat kita melakukan screening, kan menunjukkan ada satu remaja positif tuh. Nah, jadi kita untuk lebih dalam mengetahui apa yang terjadi pada remaja tersebut, kita harus melakukan pengkajian riwayat klien tersebut, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan usia 8 bulan mengalami BAB 5-6 kali per hari selama 2 hari, sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke RS. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengkajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering, turgor kembali dalam lebih dari 2 detik, nadi 130 kali per menit, RR 35 kali per menit, berat badan menurun dari 8.300 gram menjadi 8.000 gram. Ibu pasien sering bertanya tentang keadaan anaknya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? A. Resiko gangguan integritas kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Risiko infeksi pada orang lain. D. Kurang pengetahuan. Atau E. Kurang volume cairan. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kurang volume cairan. Dari mana kita tahu kalau pasien atau bayi tersebut mengalami kurang volume cairan? Ya, datanya didapat dari pasien mengalami BAB 5-6 kali per hari selama 2 hari, kemudian ditemukan membran mukosa kering dan turgor kembali lebih dari 2 detik. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, anak tampak lemah dan hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makanan dari RS. Berat badan anak 30 kg. Anak mengatakan mau cepat pulang dari RS. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Nyeri. B. Hospitalisasi. C. Intoleransi aktivitas. D. Ansietas pada orang tua. Atau E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, tepat. Jawaban yang benar adalah yang E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, dari mana kita tahu kalau pasien mengalami hal tersebut? Kita dapatkan data-datanya dari seorang anak perempuan usia 10 tahun itu. Kondisinya tampak lemah, hanya berbaring di tempat tidur. Pasien tidak nafsu makan dan mual, serta tidak mau menghabiskan porsi makanan dari rumah sakit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke IGD untuk bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesa didapatkan data status obstetri G4 P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90 mmHg, pemeriksaan protein urin positif 2, edema pada kaki dan palpebra. Pada kasus di atas, ibu tersebut menderita A. Hipertensi dalam kehamilan. B. Preeklamsi. C. Eklamsia. D. Edema anarsarka. Atau E. Anemia. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah yang A. Hipertensi dalam kehamilan.
Berikut penjelasannya. Hipertensi dalam kehamilan, gejalanya itu ditemukannya kelebihan protein dalam urin atau proteinuria atau tanda-tanda tambahan masalah ginjal. Sakit kepala yang parah, perubahan penglihatan menjadi kabur atau sensitivitas cahaya, nyeri pada perut bagian atas, biasanya di bawah tulang rusuk di sisi kanan. Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan 40 tahun dirawat di ruang penyakit bedah dengan kanker stadium lanjut. Hasil pengkajian, kesadaran menurun, gelisah, tangan dan kaki dipasang restrain, terapi obat penurun rasa sakit diberikan per infus. Pasien berupaya mencabut infus. Hasil tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Pantau kesadaran. B. Pantau tanda vital. C. Berikan palliative care. D. Libatkan keluarga dalam perawatan. Atau E. Pindahkan ke ruang rawat intensif. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, benar. Jawaban yang tepat adalah yang C. Berikan palliative care. Palliative care atau perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu. Selain itu, juga melalui pengurangan nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual pasien. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video di sesi kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video sesi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.